Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Jumpa lagi pada saya Melania Blaise Lastika Hulu, NIM 859900066 UPBBJ, UTM dan Pokjar Salut Alasa. Selamat datang di video praktikum IPA di SD. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai berbagai bentuk gelombang seperti gelombang air, gelombang suara, dan gelombang cahaya. Nah, bentuk gelombang ini secara umumnya ada dua jenis ya teman-teman, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dan untuk memahami perbedaan dari kedua ini, mari kita melakukan percobaan sederhana menggunakan sinkron. Ada pula tujuan dari praktikum ini yaitu menunjukkan perbedaan antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Selanjutnya kita akan menjelaskan arah gentaran dan arah lambat gelombang. Pada dua jenis gelombang tersebut, alat dan bahan yang saya gunakan yang saya butuhkan yaitu slinky, karet gelang, dan kabel listrik. Kita akan melakukan percobaan 1, yaitu percobaan gelombang transversal tegak lurus. Pertama, letakkan selinki di atas lantai yang datar. Lalu, dua orang memegang kedua ujung selinki. Kemudian, rentangkan selinki, tetapi jangan terlalu kencang. Salah satu orang menggerakkan ujung selinki ke kanan dan ke kiri dengan cepat secara berulang. Saat selinki digerakkan ke kanan dan ke kiri, tampak gelombang merambat sepanjang selinki dari satu ujung ke ujung lainnya. Bagian selinki bergerak tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, membentuk pola seperti puncak dan lembah. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Contohnya adalah gelombang pada tali, gelombang air, dan gelombang cahaya. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan 2, yaitu gelombang transversal dengan penanda karet gelang. Pertama, rentangkan selinki di lantai dan pegang kedua ujungnya. Kemudian, letakkan karet gelang di bagian tengah selinki sebagai penanda satu titik pada pegang. Selanjutnya, salah satu orang menggerakkan ujung selinki ke kanan dan ke kiri dengan cepat secara berulang. Perhatikan gerakan karet gelang di tengah selinki. Karet gelang bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti arah getaran, namun tidak berpindah tempat secara keseluruhan. Sementara itu, gelombang merambat sepanjang selinki dari satu ujung ke ujung lainnya. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal memiliki arah getar, yaitu pada gerak karet gelang yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Titik-titik pada selinki hanya bergetar di tempat, sedangkan energi gelombang yang berpindah dari satu ujung ke ujung lainnya. Selanjutnya adalah percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga, kita akan mengganti dengan kabel listrik. Rentangkan kabel listrik di atas lantai. Pegang kedua ujung kabel. Kemudian, salah satu orang menggerakkan ujung kabel ke kanan dan ke kiri dengan cepat secara berulang. Kita dapat lihat, ketika kabel listrik digerakkan ke kanan dan ke kiri, tidak tampak adanya gelombang yang merambat sepanjang kabel. Kabel hanya ikut bergoyang di bagian yang digerakkan saja, tanpa membentuk pola puncak dan lembah seperti pada selinki. Dari percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa tidak semua benda dapat menunjukkan gelombang transversal. Kemudian, sifat elastis dan lentur diperlukan agar gelombang dapat merambat. Kabel listrik yang kaku tidak dapat menyalurkan gelombang dengan baik, berbeda dengan selinki yang lentur dan ringan. Ini adalah percobaan 4.
kabel listrik akan kita beri karet gelang di tengah. Pertama, rentangkan kabel listrik di lantai. Kemudian, letakkan karet gelang di tengah kabel sebagai penanda satu titik. Selanjutnya, salah satu orang menggerakkan ujung kabel ke kanan dan ke kiri dengan cepat beberapa kali. Saat kabel listrik digerakkan ke kanan dan ke kiri, karet gelang di tengah kabel ikut bergerak, tetapi gelombang tidak merambat ke seluruh kabel seperti pada selinki. Gerakan hanya terlihat pada bagian yang digerakkan, sedangkan bagian tengah hingga ujung lainnya hampir tidak menunjukkan gelombang yang jelas. Hal ini terjadi karena kabel listrik lebih kaku dan berat dibandingkan dengan selinki, sehingga energi getar tidak dapat merambat secara efisien di sepanjang kabel. Karet gelang hanya menunjukkan getaran lokal, bukan rambatan gelombang transversal. Ini adalah percobaan 5, yaitu gelombang longitudinal. Pertama, rentangkan selinki di lantai. Kemudian, pegang kedua ujung selinki oleh 2 orang. Lalu salah satu orang menggerakkan ujung selinki ke depan dan ke belakang secara cepat. Saat ujung selinki digerakkan maju dan mundur, terlihat bagian-bagian selinki yang merapat dan merenggang. Bagian rapatan dan regangan tersebut merambat sepanjang selinki dari satu ujung ke ujung lainnya. Perhatikan arah gerakannya. Pusikan selinki yang maju mundur searah dengan arah rambat gelombang. Artinya, arah getaran sejajar dengan arah rambatan gelombang. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambat gelombang. Pada selinki, hal ini terlihat dari pola rapatan dan regangan yang merambat sepanjang pegas. Contoh gelombang longitudinal di kehidupan sehari-hari adalah gelombang bunyi. Jadi, perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah ada pada arah getarannya. Gelombang transversal, arah getarannya tegak lurus, sedangkan gelombang longitudinal, arah getarnya adalah sejajar. Terima kasih sudah menonton video ini.